Harta dan anak adalah dua hal yang menjadi bagian dari zinatul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia. Artinya, keberadaan harta dan anak itu akan menjadi hiasan yang memperindah hidup kita. Nah, terkait hal ini kita sebagai orang beriman tentunya tidak menafikan ya, bahwa kita butuh harta dan butuh kehadiran seorang anak atau beberapa anak gitu ya. Nah, karena keduanya adalah sebagai perhiasan buat kita yang membuat kita lebih indah menjalani kehidupan. Nah, terkait hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan gitu ya, bahwa jangan sampai usaha kita untuk mencari harta, baik dengan bekerja atau membuka usaha bisnis ataupun hal lain, dan usaha kita untuk mendapatkan, memperoleh atau menghadirkan anak, jangan sampai keduanya itu membuat kita lalai dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Allah menyeru orang beriman. Berarti orang beriman fitrahnya juga butuh yang namanya harta dan anak. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikanmu dari zikir pada Allah, dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukannya, barang siapa yang mengerjakannya, hartanya dan anak-anaknya melalaikannya, itu maksudnya, faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Maka ketika hari ini Anda sebagai seorang pebisnis, seorang pengusaha, ataukah seorang marketer ya, penjual, reseller dan sebagainya yang sedang mencari harta, maka jangan sampai proses bisnis Anda membuat Anda lalai dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perusahaan Anda kelola dengan serius, tetapi hubungan Anda dengan Allah tidak serius. Ini pada substansinya adalah faulaika humul khasirun, mereka orang yang merugi gitu. Ya. Jadi gitu rekan-rekan. Maka pastikan ketika kita sedang berbisnis, pastikan kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disandingkan ya oleh Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 kalau tidak salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzul bai. Hai orang-orang beriman, jika kalian diseru ya pada hari Jumat untuk sholat gitu, maka bersegeralah kalian menuju sholat tersebut dan tinggalkanlah jual beli. Allah secara sharih menyebutkan wadzalul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan sejenak bisnismu untuk mengingat Allah, zikir pada Allah. Dalam ayat ini namanya adalah sholat, karena sholat merupakan ibadah yang setiap hari ada dalam kewajiban kita, wajib kita tunaikan setiap hari. Sholat itu ibadah yang tidak boleh tidak. Pokoknya apapun keadaannya, sedang mukib, sedang safar, sedang sehat, sedang sakit, sedang tenang, sedang genting, sholat itu harus dilakukan, dikerjakan. Nah, maka paling tidak, kata iman, ketika Anda sedang berbisnis, jangan sampai melupakan ibadah sholat. Perhatikan sholat ya, perhatikan sholat, karena sholat itu adalah hubungan
yang sangat erat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Said Qutb pun mengatakan ya, inna sholata silatun wa liqa'un bainal 'abdi war rabb. Sesungguhnya salat itu adalah komunikasi, ya, percakapan dan perjumpaan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Gitu. Mudah-mudahan proses bisnis kita, proses usaha kita, proses kerja kita hari ini membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga usaha kita usaha yang insya Allah akan berkah, berfaedah dunia dan juga akhirat. Serta yang kedua tadi, jangan sampai anak-anak kita membuat kita jauh juga dari Allah Subhanahu wa taala. Justru hadirnya anak-anak kita hari ini harus menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur, lebih dekat dengan Allah, lebih menjaga hubungan dengan Allah, lebih rajin ya untuk sholat, menjaga sholat jamaahnya, sunnahnya, dan semua ibadah yang lainnya. Tentunya selain sholat itu juga tidak boleh kita lalaikan. Bukan hanya sholat, semua ibadah adalah zikir, dan kita tidak boleh lalai dari zikir, dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih rekan-rekan. Salam semangat spirit untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah.